Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridwa'illahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusallifi hadha kitab al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ngaji kita. Kita lajengaken wasalasu nawafila muakkadatun. Niki bab salat sunah. Wasalasatu lan utawi telung salat an-nawafila kang sunnah iku muakkadatun den takketaken atau tiga salat sunnah ini juga dimuakkadkan. Yang kemarin pertama 5 yang dimuakkadkan, yang diselenggarakan dengan cara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah salat rawatib, ada 17 rakaat dalam sehari semalam. Kemudian yang 3 terakhir ini adalah disunnahkan juga dan dimuakkadkan pula. Ada 3 ay ba'da nawafil allati tulabu bil jamaah wa nafil rawatib tabi'il faraid li fadilatil jamaati fil ula wa tibatu sanati bil fariidati wan nawafil jamun nafilah wa fi bana masnunun wa mustahabun. Jadi ini adalah salat sunnah yang dianjurkan, ya, yang sangat dianjurkan. Nomor siji salatul lail. Nomor siji salat sunnah yang dianjurkan adalah salat malam. Salat malam. Oke, salatul lail. Napa dalile? Ruya Muslim wa ghairingan Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdalu ba'dal maktubati qala as-salatu fi jawfil lail. Niki dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah ditanya oleh seseorang, salat apakah yang lebih utama setelah salat fardu? Salat apakah yang lebih utama setelah salat fardu? Maka Nabi menjawab, as-salatu fi jawfil lail, salat di dalam tengahnya malam. Jawfil lail batinuhu wa sa'atut tafarruhi fihi lil ibadah. Yang dimaksud tengah malam itu adalah dalamnya malam, artinya salat yang masuk di dalam durasinya malam. Itu namanya semua dikatakan salat malam. Oke. Kemudian saat itu saat yang jarang atau sedikit orang-orang itu melakukan ibadah. Tafarruhu fi lil ibadah. Jadi kosong dari orang-orang yang beribadah di saat itu. Nah, di saat itu kalau kita beribadah, kalau kita sholat, maka
nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tusamma qiyamul lail, sering juga disebut salat malam itu adalah qiyamul lail. Ya, qiyam itu berdiri, al-lail itu malam, berdiri di tengah malam. Wa tahajjudu, adapun tahajud infoilat ba'dan naumi. Nah ini bedanya tahajud kali sholat malam. Betul ngertos ya. Biasanya ya tahajud ya sholat bengi podo. Namanya tahajud itu apabila dilakukan setelah tidur, itu namanya tahajud. Nah tahajud itu termasuk sholat malam bukan? Ya termasuk sholat malam. Makanya sholat malam pokoknya semua sholat sunnah yang dilaksanakan setelah isya sampai fajar itu masuk kategori sholat malam. Ya, kalau dilakukan setelah bangun tidur maka itu diarani sholat tahajud. Nggih. Nah tarawih niku mlebu tahajud napa mboten? Mboten. Tapi masuk dalam kategori qiyamul lail, bangun malam atau sholat malam. Jelas nggih? Makanya kita kan kadang-kadang di tempat kita ini di pondok nggih, sholat bengi karo tahajud dianggap pondok. Tapi ini namung istilah mawon nggih. Mboten saji nggih otot-ototan. Otot-ototan tahajud apa sholat bengi tapi gak nglakoni ya padha ae. Nggih to. Sing penting dudu wae yela-yelane istilah niki, bah diarani salat napa sing penting sampean bengi tangi. Ya mboten namung tangi tok. Ya salat maksud kula ngoten lho. Nek tangi bengi ya tangi, tapi lha apa gak ero. Dan niki nggih, masyaallah. Qala ta'ala Gusti Allah ndawuhne teng kene Quran wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di dalam Quran sendiri Allah sebut sebagai tahajud. Dan sebagian malam fatahajjat maka tahajudlah bihi di dalamnya nafilatan sebagai sunnah laka untukmu Muhammad. Dan ini kita. Jadi Nabi ini mboten pernah ninggal sholat tahajud. Nabi dawuhne Pak likulli nabiyyin syahwatun wa syahwati fi qiyamil lail. Setiap nabi ini duwe syahwat. Syahwatku itu adalah apa? Di dalam bangun malam. Kanjeng Nabi niku Mbak kadang-kadang salat niku sewengi muput. Sampai sukune Kanjeng Nabi niku abuh. Niku salat lek Kanjeng Nabi leh nenani salat tahajud niku ngoten sampai direwangi sikile abuh. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha matur teng Kanjeng Nabi jenengan niku ngibadah cek nemene ngeten. Lalu dijawab oleh Nabi, apa aku abdan syakur? Saya itu pengen menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itu Sayyidatina Aisyah, kenapa engkau wahai Muhammad, engkau suamiku ibadah kok sampai sikile abuh ini? Padahal dosa jenengan ini mau di sepuro. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Maka jawabnya Nabi, saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kanjeng Nabi niku garwane songo. Sik sempat sholat tahajud. Awake sampean bojone piro, Pak? Tahajude ya lho, Pak. Kayake kudu imbuh meneh ben tahajude ngono ya. Digombrang kali ibu-ibu sampe sitok ae tahajude koter. Embuh meneh. Ilang kabeh tak subuhi mari. At-tahajud ay utrukul hujud. Tahajud itu sebenarnya singkatan tahajud. Jadi itu jane utrukul hujud.
asline ngoten, utrukul wujud. Napa? Al wujud itu adalah wawa an-naum, tinggalkanlah tidur. Disingkat tahajud. Jadi mulane nak salat niku wae wong do merem do turu nglipus kok kene salat ninggalno turu, lha niku diarani tahajud. Saka kata utrukul wujud, tinggalno turu. Wa kum faslun wa iqra'ul Qur'an. Dan berdiri secara terpisah dan bacalah Al-Qur'an nafilatan lak sebagai sunnah bagi kamu. Masya Allah. Jadi niki Pak, nah tengene Quran pun ngoten. Niki salat tahajud niku afdole maca Quran. Surate sing dawa. Sing utama niku nak tahajud surate sing dawa. Termasuk niki semua qiyamul lail Pak nggih. Qiyamul lail niku apike surate sing dawa. Nggih. Salat wengi khusus tahajud niku maca Quran. Karena ini tenggene Quran Gusti Allah dawuhe ngoten. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Niku ayat itu terkait dengan sholat malam. Pun jelas nggih, niku sholat bengi enten tahajud. Tahajud niku bagian dari sholat malam. Nggih niku siji sholat bengi. Nomor loro sholat duha. Nggih. Atau nomor siji sholat tahajud. Nomor loro sholat sing sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi, oleh kita umatnya. Nomor dua sholat duha. Dalil riwayat Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu qala ausani khalili bisalasin siyami salasati ayamin min kulli syahr wa rak'atai duha au utira qabla an anama ay usallil witra. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, telah wasiat kepadaku kekasihku dengan 3 perkara. Jadi kekasih Abu Hurairah ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi telah berwasiat kepadaku 3 perkara. Apa wasiatnya? Siyamu salasati ayamin min kulli syahr, untuk puasa 3 hari setiap bulan. Napa Pak niki? Poso ayamul bid. Ayamul bid niku napa? Poso tanggal 13, 14, 15. Ayam niku hari-hari, bid niku putih. Dina sing putih. Putih napa? Sorote bulan pas putih-putihe. Nah, mboten tanggal niku kan bulan cahayanya tidak begitu terang seterang tanggal 13, 14, 15. Maka ini diarani puasa hari putih, itu yang sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita. Sapa sing pernah nglakoni niki lah ya. Coba niki bareng ngaji niku nggih dilakoni. Niki tanggal Komariah lho nggih, dudu tanggal Samsiah. Nggih, tanggal Komariah. Senin tanggal Samsiah tanggal 13, 14, 15. Nggih, itu sunnah. Kemudian yang kedua, itu sangat dianjurkan oleh Nabi, waraqatain duha, 2 rakaat salat duha, paling pitik nggih. Kanjeng Nabi mboten pernah ninggali sholat duha. Kalau pernah dinasihati kiai Pak. Nah, kon niku pengen sampai mati gak pekun. Carane ya kon istiqomah maca Quran
plus sholat duha. Nah, sampean istiqomah maca Quran, apa meneh maca Qurane wau pas tahajud plus sholat duha sampai mati tidak akan pikun. Artinya apa? Sampean kita sedaya niku saraf-saraf kita akan tetap normal. Oke. Niki fadilah mawon, tapi rasa niat ngeten iki. Niate nggih untuk mencari ridhone Gusti Allah, niat mengikuti contoh sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten mawon. Niku namung napa efek samping, efek samping. Barokah. Kemudian yang ketiga wan utira qabla anam, dan Nabi mewasiatkan kepadaku supaya melakukan witir sebelum aku tidur. Jadi untuk melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Nasihatnya Nabi sholat witir ini pun disampaikan nih. Sholat witir niku wis sholat nih, sholat tahajud, sholat witir niku Pak. Niku sholat sunnah wis setengah wajib aslinya. Makanya menurut Imam Hanafi Pak, ini sholat witir kali sholat napa niku tahajud niku hukumnya wajib. Nah menurut Imam Hanafi wajib. Soalnya napa lha niku di kabeh diterangni di dalam Al-Qur'an. Niku wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Niki termasuk yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk sholat tahajud. Nah, begini mazhab Hanafi, setiap fi'il amar di dalam Quran jatuh hukumnya jadi wajib. Kalimat perintah. Tapi kalau kalimatnya ini kalimat khobariyah, kalimat berita, maka hukumnya sunnah muakkad itu kalau diterangkan di dalam Quran. Ya. Kodho nek ora aqimis sholat, dirikanlah sholat, berarti sholat itu hukumnya wajib, sholat 5 waktu. Ternyata dalam Quran begitu. Aqimis sholat wa atuz zakah dan seterusnya. Itu perintah langsung untuk sholat. Tahajud ternyata langsung. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Tapi di belakang Pak sebagian nafilah. Lah niki makanya niki pun mendekati wajib Pak. Wow, ngarepi fatahajat itu wajib. Nafilah itu sebagai apa namanya ya sunnah. Makanya niki Imam Syafi'i hukumnya bukan wajib tapi hukumnya jadi sunnah muakkad. Sing penting ora usah bahas hukum, sing penting ayo dilakoni bareng-bareng sekuat tenaga kita. Nak bengi ojo kakean turu. Ojo kakean turu. Masya Allah, kula ya iso ngomong. Lah wis wesel ngoten niku wis masyaallah. Tapi nggih paling mboten nggih saya tuwek. Niki tangkan bengi biasane nek wong tuwek turu pun mboten iso khusyuk kaya biyen. Ora usah bingung, niku tandane Gusti Allah merintahne awake dhewe tahajud. Nek gak iso turu bengi, ya wis langsung aja buka HP. Bengi tuwangi nggih langsung wudu salat. Ngoten. Terus niki salat duha niku wa qalluha, adapun paling sedikitnya sholat duha iku rakaatani 2 rakaat. 5 dzikra fil hadis sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah di atas. Wa aksaruhuma samani rakaatin, dan paling banyak sholat duha itu rakaatnya adalah 8 rakaat. Duha paling akeh apa 8 rakaat. Dalilnya apa? 5 rawahul Bukhari wa Muslim wal lafdzu lahu fil hadis Ummi Hani radhiyallahu anha annahu lamma kana amal fathi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi a'la Makkah
faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi fasatarat alaihi Fatimah summa akhadha thawbahu wa tahafa bihi summa sholat samaniya rakaatin subhatat duha sholat duha. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam hadis Ummi Hani radhiyallahu anha, sesungguhnya ketika Fathul Mekkah niki Ummi Hani mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di a'la Mekah, yakni di tengah-tengah kota Mekah. Maka Rasulullah SAW berdiri ke tempat mandi beliau. Beliau berdiri ketika Ummu Hani mengunjungi baginda Nabi SAW di tengah kota Mekah. Maka ternyata beliau pas pada waktu itu berdiri ke tempat mandinya. Fasatarat alaihi Fatimah. Fatimah menutupi ya jambannya Nabi tadi. Kemudian summa akhadha thawbahu wa tahafa bihi, kemudian Nabi mengambil pakaiannya dan memakai pakaian tersebut. Summa sholat samaniya rakaatin, kemudian Nabi sholat 8 rakaat subhatat duha ai sholat duha, sholat duha. Ini hadisnya. Jadi Nabi melaksanakan sholat duha itu 8 rakaat ketika Fathu Mekkah. Ini juga pelajaran Pak nggih. Nggih. Nabi pernah sholat duha 2 rakaat. Fathu Mekkah, Pak. Fathu Mekkah itu kan terbukanya kembali kota Mekah. Dia kan Nabi diusir dari Mekah, kemudian Nabi kembali ke Mekah. Niki mestinya Pak. Nyuwun sewu. Nah, sholat duha niku ini Kanjeng Nabi nyontone ketika justru diberi nikmat yang banyak oleh Allah, sholat duha niku rakaat luwe akeh. Awali ane awake dhewe, nek ekonomine lagi suweret, sholat duhane akeh wae 8 rakaat. Engko nek wis ekonomine lancar, sholat duhane karek piro, Pak? Belas, astagfirullahaladzim. Biasane lho, nek isih apa ekonomi suweret, sholat duhane enggak waduh 8 rakaat. Gua suwe-suwe begitu ekonomi rada lancar karek 6. Lancar meneh karek 4, lancar meneh karek 2, lancar meneh entek. Dan Kanjeng Nabi mboten Pak, saya lancar, saya ditambah. Niku lho Pak, wong niku nak syukur, niki tandane syukur, leh nyedak teng ngene Gusti Allah ditambah. Biasane ngoten tahajud yang ngono. Oh, waduh mompong. Arep ujian ngono nak sekolah biyen. Kula riyen nggih ngono jare. Arep ujian gak wetu ra salat tahajud. Bar ujian wis lulus wis diterima. Tahajude karek loro. Masyaallah. Nyun sewu Pak nggih. Padahal kita ini nyun sewu ketika kita beribadah itu niatnya jangan niat untuk cari dunia. Jangan niat untuk cari dunia. Niat untuk cari akhirat. Wong niku nek ibadah niate golek donya, ngibadahe ora iso istiqomah. Nggih malih biar Pak. Mulane kita niatkan untuk mencari kehidupan akhirat. Wal afdalu ayyufassila baina kulli rakaatain, yang paling utama sholat duha itu dilaksanakan kalau 8 rakaat itu dipisah ya di antara 2 rakaat, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat duha begitu. Lima ja'a fi riwayat Abi Dawud anna Rasulullah SAW sholat yaumul fathi subhatal duha samani rakaatin yusallimu min kulli rakaatain. Diriwayatkan oleh Abu Dawud sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sholat duha pada waktu Fathul Mekkah 8 rakaat dengan disertai dengan salam di dalam setiap 2 rakaatnya. Ya, rakaat salam, rakaat salam sholat duha.
Terus berikutnya apa? Wa waktuha, adapun waktunya sholat duha itu kapan? Mirtifa isyamsi hatta zawali. Jadi waktunya sholat duha itu adalah ketika matahari naik ya, naik sepenggalah itu sudah masuk waktunya duha. Wal afdol, dan yang lebih utama fi'laha inda mudhiya rub'un nahari. Jadi yang paling utama adalah ketika matahari sinarnya sudah mulai panas. Kapan itu rub'un nahari? Kira-kira seperempat hari. Seperempat hari, nggih. Niku ngoten. Itu yang paling waktu paling utama untuk menjalankan sholat duha. Seperempat hari ini Pak umpama ini niki hitung-hitungan kasar mawon. Nah, sengenge niku jedule terbitnya jam 6. Terus pas tengah dino jam 12 umpama. Nah, seperempat hari berarti jam pinten? Nggih niku antara jam 6 sampai jam 12. 6:12 niku nak dipara loro berarti kan 6 jam. 6 jam dipara loro seprapat dina niku. Dina niku kan mulai jam 6 tekan jam 6. Niku sak dina. Nah, setengah dina jam 6 sampai jam 12. Nah, seprapat dina berarti jam 6 sampai jam 09, 6, 7, 8, 9. Lah, sing paling utama sholat duha niku pas jam 09. Ngoten nggih. Boleh melaksanakan sholat duha mulai jam 6. Boleh. Nanti sampai sebelum jam 12. Niki nak upomo matahari itu pas artinya sebelum waktu zuhur nggih. Nah saat niki kan memiliki kan zuhur kira-kira pinten 11.35 atau 3 nggih untuk sekarang nggih. 11.35 wis sampai setengah 11 nggih. Salat duha sih oleh nggih sampai setengah 12 bukan setengah 11 nggih. Jam 11.30 niku waktunya sholat duha. Lah yang paling utama sholat duha niku pas jam 09. Napa dalile? Ruwaya Muslim wa ghairihi an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna duha. Faqala salatul awabin idza ramidatil fisalu minad duha. Telah keluar Nabi SAW dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, telah keluar Nabi SAW ke Kuba. Nabi pernah pergi ke Kuba. Kuba itu dekat dengan Madinah. Niku enten masjid jenenge Kuba. Wahum, dan orang-orang Kuba yusallun semuanya sholat ad-duha, sholat duha. Masya Allah. Jadi faqala sholatul awwabin, maka Nabi bersabda sholatul awwabin, sholat duha itu termasuk sholat awwabin. Sholat awwabin. Napa awwabin niku? Al awwabin huwa jam'u awwab wa huwa ar-raji'u ila Allah taala. Artinya awwabin itu adalah kembali kepada Allah. Jam 6 doa aktivitas kegiatan nopo-nopo urusan golek maisha untuk kehidupan. Lah kok pada saat itu kita melaksanakan sholat, maka itu dianggap sebagai awwabin, orang yang kembali kepada Allah. Idza ramadatil fisalu minad duha. Ramadatil fisalu itu ketika anak-anak al-fisal itu adalah ketika anak-anak unta telah mulai kepanasan. Nah ini Pak, riwayat yang menyatakan bahwa yang paling utama melaksanakan sholat duha itu seperempat hari atau ketika matahari telah mulai menyengat, ditandai dengan anak-anak unta telah mulai kepanasan.
niku nggih iku diarani salat duha. Jelas nggih? Terakhir sing nomor 3 Pak, salat sunnah sing sangat muakkad adalah yang ketiga wa salatut tarawih. Sing nomor 3 salat tarawih. Makanya Pak tahajud, salat duha, salat tarawih. Niku telung perkara niki. Tarawih niku nggih, duha kali tahajud niku ditekankan seperti salat tarawih. Nah, salat tarawih kalau salat duha rame pundi Pak? Rame tarawih gitu. Tahajud kalau tarawih rame nanti ya rame tarawih. Padahal niki nak kedudukan hukum kuduke tahajud, duha, tarawih rame nih padha kuduke ngono. Karena di dalam kedudukan hukumnya hampir sama. Tapi sayang ya. Ya Allah, monggo nak pun ngertos ngaji niki, nak tarawih kan onoke setahun bisa nggih sak wulan tok, wulan Ramadan. Nah niki enten sing kaya tarawih ganjarane bendino adik mboten nunggu setahun napa salat duha kali tahajud setiap malam. Pun waktu sama qiyamul Ramadan, tarawih niki enten yang menyebut qiyamul Ramadan. Nggih, tarawih kena, qiyamul Ramadan ya kena. Wahia adapun tarawih isruna rakaatin fi kulli lailatin min layali Ramadan. Jadi sholat tarawih itu bilangannya 20 rakaat nggih, nak tarawih 20. Memiliki tarawih pinten? 20 nggih. Alhamdulillah. Anggen kula tarawih 8. Makane kula nak bar tarawih teng kene masjid mulih kula tambahi dhewe. Ngomah tarawih. Nggih. Yusolli kulla raka'ataini bitaslimatin nggih. Setiap 2 rakaat 1 salam nggih. Niki pelaksanaane sholat tarawih niku 20 rakaat, setiap 2 rakaat 1 salam. Wa waktuha baina sholatil isya'i wa sholatil fajri. Adapun waktu tarawih itu antara setelah isya sampai subuh. Wa tusolli qoblal witri, dan sholat tarawih itu dilakukan sebelum sholat witir. Nggih, salat tarawih dilakukan sebelum salat witir. Makane nek jenengan tarawih kok nang masjid 8, ajeng pengin nambah teng griya aja melu witir. Nggih, aja melu witir, langsung mulih mawon mari ngono terus salat nambah dhewe teng omah. Niku ngoten. Terus mungkin ampun teh nembe salat witir. Ruwiyal Bukhari dalili wa Muslim wa ghairihi ma Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini dalilnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Bukhari Muslim ya riwayatnya. Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan imanan, meyakini akan dawuhnya Allah, dawuhnya kanjeng Nabi, wahtisaban dan ikhlas karena Allah, ghufira maka diampuni baginya yang mau sholat ma dosa taqaddama yang dahulu min dzambi dari dosa-dosanya. Niki Pak nak wong niku gelem tangi bulan Ramadan artine qiyamul lail atau qiyamul Ramadan artinya sholat tarawih niku dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah.
Wa ruwiyal Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata layatin fa shalla bi sholatihi nasun summa shalla min qabilatin fa kasurun nas summa istama'u min lailatin salisati aw rabiati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Ini Pak, dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid pada suatu malam. Maka salatlah orang-orang di belakang Kanjeng Nabi. Dan ini Pak ceritanya pas Ramadan Nabi keluar untuk sholat, tiba-tiba sahabat mengikuti di belakang. Suma sholat minggu qabilatin fakasurun nas. Kemudian hari berikutnya Nabi sholat lagi, yang jamaah di belakang semakin banyak. Sampai pada hari ketiga atau hari keempat, akhirnya Nabi nggak keluar. Dinteni kali sahabat, dinteni loh, Nabi kok nggak betul gitu. Maka akhirnya Nabi menjelaskan, ketika pagi Nabi bersabda, aku telah melihat apa yang kamu perbuat kemarin. Jamaahku ketika sholat sunnah di bulan Ramadan setelah Isya jamaahnya semakin banyak, maka tidaklah mencegahku dari keluar menuju kalian untuk sholat bersama kalian, kecuali sesungguhnya aku khawatir kalau sholat ini engkau anggap sebagai sholat fardu. Makanya Nabi tidak keluar, nanti khawatir dianggap sholat fardu, padahal itu sholat sunnah. Ini dalile ngoten Pak nggih. Makanya Nabi niku nak melok Kanjeng Nabi Pak, traweh niku kadang teng masjid, kadang teng omah. Nggih. Lah sing nyeritane traweh 20 niku napa? Ruya Bukhari an Abdurrahman bin Abdul Qari qala kharajtu ma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi Ramadan ila al-masjid fa idan nasu auza'un mutafarriqun yusalli rajulu nafsihi wa yusalli rajulu fa yusalli bi salati rahtu. Wa qala Umar ini ara lau jumi'at haulai ala qari'in wahidan lakana amsal. Suma azama wa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Suma kharajtu ma'hu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Faqala Umar, ini nam nikmatul bid'ah hadhihi walati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun, yakni akhirul lail. Wa kana nasu yaqumuna awalahu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, aku telah keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bulan Ramadan menuju masjid di malam hari. Maka aku melihat orang-orang membuat sholat jamaah berkelompok-kelompok. Jadi riyen niki Abdurrahman bin Abdul Qari itu keluar bersama Sayyidina Umar ya, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju masjid. Nah ternyata begitu sampai di masjid pas waktu bulan Ramadan itu jamaahnya banyak Pak, bukan satu jamaah tapi ini ada kelompok, satu kelompok jamaah kono sak kelompok jamaah kono sak kelompok jamaah ngoten. Faqala Umar, maka Umar berkata, menurut pendapat saya, kalau ini dikumpulkan jadi satu jamaah saja, kemudian imamnya dipimpin oleh seorang qari yang bagus bacaan Quran dan hafalannya, lakana amsal, maka akan lebih baik. Maka akhirnya Umar berinisiatif untuk mengumpulkan orang, kemudian diimami oleh Ubay bin Ka'ab.
Maka pada hari berikutnya Abdurrahman bin Abdul Qari ini keluar lagi bersama Umar, sedangkan manusia atau orang-orang semuanya sholat dipimpin oleh satu orang qari ahli membaca Quran di depan, dan imamnya hanya satu, artinya dibentuk satu jamaah. Umar langsung berkata, nikmatul bid'ah hadza, bid'ah yang bagus adalah ini. Ini gitu Pak, bid'ah. Jadi Nabi dulu tidak melakukan, tetapi dilakukan oleh Sayyidina Umar, tetapi tidak keluar dari syariat. Maka itulah dikatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dan Umar mengatakan walati yanamun anha afdalu minal lati yaqumun, orang yang tidur saat ini lebih baik daripada yang bangun. Sayyidina Umar dawuh ngoten, Pak. Sing turu iki luwih apik daripada sing salat. Lho kok ngoten? Artine ngeten lho Pak. Nak sahabat niku turu ning awal, engko ndang tangi terus salat. Artine napa? Nak salat saya bengi niku saya apik. Kan ambole niku bahkan sepertiga malam terakhir. Ngoten nggih. Niki tenggene napa keterangan ini pun sebataken Pak. Ini bid'ah yang baik, bid'ah hasanah adalah seperti itu. Dulu pada zaman Nabi itu memberi contoh Pak, sholatnya ini tetap imamnya satu. Kan hari pertama kan orang di belakang ngikuti Nabi. Hari kedua di belakang ngikuti Nabi. Jamaahnya tetap satu. Sayyidina Umar melihat pada zaman beliau menjadi khalifah, Kanjeng Nabi sudah sedo, itu jamaahnya tiba-tiba terbentuk banyak, beberapa kelompok. Makanya Sayyidina Umar akhirnya berinisiatif. Makanya ini namanya bid'ah hasanah Pak. Bid'ah hasanah itu justru Pak, dengan digerakkan sholat bareng dengan satu imam, itu kembali kepada sunnahnya Nabi, imamnya mung siji. Sebetulnya bukan bid'ah, justru ini adalah upaya untuk mengembalikan cara sholat yang paling utama, yang paling mendekati Nabi, sholat imamnya siji, sholatnya podo imamnya siji. Makanya niku Sayyidina Umar mengatakan nikmah bid'ah hadza, artinya bid'ah yang bagus adalah yang kita lakukan hari ini saat ini. Betul nggih? Yen sewu niki kadang-kadang saudara-saudara kita sing mboten mudeng kalih hadis ngeten iki. Waduh. Bahkan kadang-kadang Sayyidina Umar jarine membuat bid'ah baru, naudzubillah min dzalik. Bahkan enten sing mencaci maki Sayyidina Umar, naudzubillah min dzalik, karena telah membuat inovasi di dalam ibadah. Jadi ini padahal justru Umar berinisiatif untuk dilakukan sholat tarawih secara berjamaah, itu adalah untuk mengembalikan kepada sunnah asasnya sholat tarawih dengan satu imam. Nah niku, makanya ini adalah bid'ah yang baik seperti itu. Jadi in wafaqat asy-syari'atu wa darajat tahta mustahsin fihi wa dzamima marfudatun in khalafatu. Nah, bid'ah itu menjadi buruk jika dia bukan mengembalikan kepada kemurnian, kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah ya, yang buruk. Napa bid'ah yang buruk niku? Ya nyun sewu, pas Ramadan blas gak sholat tarawih. Niku jenenge bid'ah. Soalnya Nabi ben Ramadan sholat tarawih. Walaupun pelaksanane kadang tenggene masjid, kadang tenggene griya. Makanya kenapa? Karena itu menyalahi Nabi.
Nabi kulino sholat taraweh, bukan kulino, setiap Ramadan setiap hari sholat taraweh, bahkan di 10 malam terakhir beliau full di masjid. Lagi tambah gak taraweh. Makanya yang seperti ini justru ini namanya bid'ah dolalah. Nah, wong Ramadan gak gelem taraweh. Dan taraweh anu Pak. Pendak 10 malam pertama tok, 10 malam terakhir babak final. Nah, niku boten niku kena penyakit M. Males nggih. Masyaallah. Wa au indarajat tahta mustaqbihin fihi, atau memakai cara yang dengan cara yang buruk, maka itu juga termasuk bid'ah yang dolalah. Wa lam tukhalif asy-syari'ah wa lam yundai tahta aslihi kanat mubahatun. Kalau tidak bertentangan dengan syariat maka itu mubah. Termasuk tadi yang kategori mubah tadi, kalau blas gak teraweh itu jelas sesat blas nggih. Tetapi nek ijek ana teraweh yo wis gak apa-apa, tidak termasuk dalam kategori membuat bid'ah, karena pemasya salate yo mung 10 hari pertama. Untuk teraweh lho nggih. Nak fardune yo kudu teh fardu. Oh, diomongi ngono sakan fardune yo mung 10 hari pertama. Oh, ngawur mboten nggih. Teraweh tok niku ngoten. Pamane melok 10 hari pertama yo ora apa-apa. 10 hari kedua ketiga gak melok tarawih nggih mboten apa-apa, blas gak tarawih nggih mboten apa-apa. Aja sampai full sak Ramadan gak tarawih. Ngoten niku sing paling penting. Cuma kita rugi kalau nggak tarawih, soalnya napa? 10 hari terakhir itu itbum minan nar, nggih, membebaskan kita dari neraka. Ajeng dibebaskan neraka gak gelem. Makanya niku Pak, justru 10 hari terakhir niku digenjot niku tarawih sak kata-katahipun. Lah niki Pak, Sayyidina Umar niku nyontohne nak tarawih niku wau, masyaallah. Pripun contone? Sing imami niku qari, wong sing apik wacanane Quran. Nak perlu tarawih niku sing imami nyun sewu sing tartil. Nah iso paling ora sak juz. Nah niki nyun sewu lah kok nek dilakoni sak juz mlayu kabeh. Namanya kan anu Sayyidina Umar lho Pak niku sak juz. Makane monggo Pak. Nyun sewu Pak. Kula waktu teng Jepang niku, teng mriku nak tenan teng mriku lho. Kula teng mriku niku tarawih sak juz terus. Teng Jepang tarawih tambah usume niku sak juz. Ning Indonesia juse tok sing enten juse. Nggih buka ngombe jus. Padahal nyun sewu tarawih teng Jepang niku pas kula riyen teng mriku niku mulai tarawih niku 9:30. Soale jam 09.00 lagi ngisa. Jam 09.00 lagi ngisa, 9:30 lagi mulai tarawih sak juz, rampunge jam 11. Ya napa mriki diusumne ya. Ayo diusumne ya. Mosok rek kalah karo wong Jepang rek. Mulane niki Pak, masyaallah. Paling boten Pak nggih. Nggih sing tumakninah Pak. Mosok tarawih 20 rakaat pirang menit ya? 7 menit ya. 23 sak witire lho dalam 7 menit. Masyaallah. Malaikat mawon ajeng ngitung urung-urung diitung wis bablas. Nggih, mumpun wonten lah nggih. Masyaallah. Nggih. Baru Bukhari niki. Nggih niku wau terkait dengan apa namanya salat
Warwiya Baihaqi bi sanadin sahih anhum kan yaqumuna ala ahdi Umar radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaatin iki Pak, yang menunjukkan 20 rakaat ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya dulu orang-orang sholat pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di bulan Ramadan 20 rakaat. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, dulu orang-orang di zaman Umar berdiri di bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Wa Jumia Baihaqi baina riwayatain, dan Imam Baihaqi mengorelasikan antara dua riwayat tadi, sesungguhnya yang tiga adalah witir. Jadi menurut Imam Baihaqi dari dua hadis ini, maka Imam Baihaqi berkesimpulan bahwa yang 3 rakaat itu adalah witirnya. Ngoten nggih. Jelas. Buat perkenalan wonten harus saking Gusti Allah. Ada sing nanglet? Nggih. Nggih. Lebih utama mana sholat hajat sama sholat tahajud? Temriki wingi tidak dibahas sholat hajat nggih. Yang paling muakkad niku sholat tahajud, sholat duha, sholat raweh. Terus sing wingi sholat yang sangat muakkad yang dilakukan secara berjamaah, 2 Idul Fitri dan Idul Adha, 2 sholat gerhana, kemudian yang satu adalah sholat istisqa. Yang lainnya itu yang muakkad lagi adalah sholat rawatib. Terus kalau sholat hajat bagaimana Pak? Utama atau tidak? Jadi ini tadi yang dibahas ini tadi adalah sholat yang dilaksanakan secara reguler, secara teratur ya, sesuai dengan waktu itu. Nah kalau sholat hajat itu adalah ketika ada kebutuhan, itu sangat-sangat dianjurkan juga. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di luar sholat sunnah yang kita bahas tadi, masih ada sholat, sebenarnya sholat sunnah itu dalam kategori namanya sunnah mutlak. Sunnah mutlak bisa diisi sholat taubat, bisa kalau ahli-ahli tasawuf itu ada sholat birrul walidain juga, niat khusus untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ada lagi sholat tahiyatul wudhu ya, ini ketika kita, ini ada hadisnya juga. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu terdengar terumpahnya di surga. Maka Nabi tanya, apa amalanmu? Maka Bilal mengatakan, setiap selesai wudhu mesti saya sholat. Sholat tahiyatul wudhu itu amalannya Bilal. Kemudian tadi sholat hajat. Makanya kita Pak, kalau ada hajat apa saja, niki kita disunahkan untuk sholat. Tetapi Bapak, kalau sholat hajat tadi dilaksanakan di malam hari, sholat taubat tadi dilaksanakan malam hari, sholat birrul walidain tadi dilaksanakan di malam hari, maka itu masuk dalam kategori qiyamul lail, bangun malam. Walaupun niatnya beda. Sholat istikharah meneh, misalnya sholat istikharah jenengan lakukan di malam hari, ya oleh ganjarane qiyamul lail, bangun malam kalau dilaksanakan sebelum tidur. Kalau dilaksanakan setelah tidur itu disebut tahajud. Masih sholat tasbih, nah dilakukan setelah tidur, ya sholat tasbih oleh ganjarane, ya termasuk dapat fadilahnya sholat tahajud. Ngoten nggih? Ngoten mawon. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, ngilmune wis seruh, ayo dilakoni bareng-bareng. Enten harus saking Gusti Allah, Bapak saking kula, tobat dari penuh majlis, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.